Udah, boleh diperbesar? Boleh. Oh, ini kemarin kalau nggak salah minggu lalu saya suruh nanya template ya. Iya, Bu. Kata dosen koordinatornya gimana? Itu pakai template yang di panduan dulu. Oh, disuruh boleh pakai template panduan. Kalau pakai selain yang di panduan, nggak boleh? Halo? Halo, halo? Pakai panduan. Halo, Ya, Mbak? halo, Bu. Ah, Halo, Bu. Iya, kayaknya Bu. kayaknya nge-lag, kayaknya nge-lag. Oh iya, Bu. Saya masih dengar suara Ibu. Oh, berarti tempat saya ya? Oh, kayaknya tempat saya yang kurang ini ya. Nah, saya ulang lagi ya. Iya, Bu. Selain yang pakai yang di panduan, diperbolehkan nggak template-nya? Boleh, Bu. Sepertinya boleh, Bu. Saya nggak tanya lebih lanjut, Bu. Soalnya saya tanya ke teman-teman saya yang sudah sidang, mereka Ah, pakai template yang dari panduan dulu, Bu. Baru nanti ah. ke template jurnal masing-masing. Oh, nggak biar kerjamu nggak dua kali gitu. Iya, Bu. Saya juga maunya begitu, Bu. Masa ya kalau di makanya saya suruh nanya ke dosennya itu biar kamu nggak kerja dua kali. Jadi nanti mungkin sambil nunggu jadwal sidang disubmit dulu di jurnal atau di seminar supaya itu memperkuat bahwa ini eh, istilahnya menurut saya apa ya, layak dipublikasikan gitu loh Mbak. Jadi istilahnya menambah nilai plus punyamu nanti waktu sidang gitu loh. Maksud saya tuh gitu. Jadi kalau diperbolehkan, nanti saya kasih template eh, seminar atau kamu mau presentasi di seminar nggak? Terserah kita ya, Bu. Atau udah Ya kan ditentukan saya dari nanya. Kalau saya nanya, kalau kamu mau mau kalau seminar kan pasti biasanya saya suruh mahasiswanya presentasi. Kan mungkin di grup itu udah banyak suruh saya. Kamu kalau lihat kan ada kan yang tahun lalu itu yang ICAIS itu ada 2 orang tuh. Ya ya enggak? benar. Ya enggak. Terus yang Iya, tahun Bu. sebelumnya itu yang karena enggak pandemik itu ada yang sampai ke Bali. Iya, terus yang tahun Keren. sebelumnya itu ada yang ke Manado. Iya, dan itu dibiayain sama kampus Anda kalau mau seminar kan gitu. Kalau seminar itu adalah nanti kamu selain presentasi sidang skripsi nanti presentasi lagi di seminar tersebut. Kalau jurnal kalau jurnal itu nggak presentasi, tapi nanti pasti saya mintain data dan sebagainya. Nanti pasti ada apa? Ada revisi sama sih seminar ataupun maupun jurnal itu sama-sama ada revisinya gitu. Cuma kalau jurnal itu biasanya lambat ya, karena dia kan ada time-nya gitu. Tuh, nggak presentasi kalau jurnal. Jadi kamu lebih prefer mana? Saya yang waktu dekat ini tanggal berapa sih? Tanggal 15. Kalau nggak salah tanggal 30 itu ada OWAH di Malang, sama satu lagi ada Sendrinov, ada 3 deh. Sendrinov itu di Balikpapan dan satunya lagi itu di ABEK. ABEK itu kalau nggak salah di Padang. Itu seminar ya. Kita yang ke sana ya nanti Itu awal-awal. yang presentasi. Itu yang presentasi. Yang disarankan sama kampus Anda ya, yang disarankan sama kampus Anda. Itu eh, Balikpapan itu namanya Sendrinov, terus ABEK itu kalau nggak di Badang di Bangka Belitung nggak masalah saya lupa yang tahun ini tuh. Satu lagi ICAIS itu di Bandung. Kayaknya yang ICAIS nggak keburu karena ICAIS itu dalam waktu-waktu dekat. Tapi nggak tahu juga ya. IKAS, IKAS. IKAS itu dalam waktu dekat kalau nggak salah di Bandung itu. Itu yang seminar yang semuanya sebutkan tadi, seminar yang internasional itu yang di Bandung, yang ABEK itu nasional, sama satu lagi Sentrinov OWAF itu nasional itu. Tuh. Nah, kalau yang jurnal saya banyak kalau jurnal. Tuh. Nah, maksud saya tadi adalah kalau diperbolehkan, jadi langsung kamu rubah ke template yang
jurnal nanti saya kasih template-nya, Mbak, kita coba submit di sini ya, jurnal A gitu kan gitu. Nanti saya kasih template-nya. Jadi saya iniin. Terus kalau misalnya seminar itu ya nanti tinggal mau seminar yang mana kan gitu. Topikmu saya lupa ya, topikmu apa sih judulnya? World Diversity, Bu. Biodiversity berarti akuntansi banget ya. Ya itu gitu. Itu Mbak Ditya. Kalau diperbolehkan ya udah langsung, soalnya template-nya coba dicek dulu deh template-nya panduan kayak apa? Ini kamu ngikutin template panduannya? Ngikuti template-nya Poltek. Panduan. Coba lihat isinya apa aja. Itu kayak bahasa Inggris, Bu. Laptop saya ini agak lama, Bu. Takutnya nge-lag, Bu. Enggak, yang di ini aja, yang kamu buka ini aja. Ini kan udah kamu sesuaikan dengan template panduan kan? Iya, Bu. Lihat Dari aja awal ya, Bu. dari awal. Oke, Bu. Ini, Bu. Oke. Kalau bahasa Indonesia itu ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya, itu standar itu ya. Soalnya di template-nya kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau kan dimulai dari bahasa Indonesia itu ada abstrak bahasa Indonesia dan ada abstrak bahasa Inggris. Abstrak itu isinya tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hasilnya. Tuh, singkat-singkat aja, tidak boleh maksimal 250 kata. Maksimal 250 kata, bahkan ada yang batasin cuma 150 kata juga ada, tapi rata-rata standarnya 250 kata maksimal. Itu abstrak. Oke, hasil itu hasil penelitian ya. Hasil itu hasil penelitian, metodologi itu ya sebutkan jenis data gitu ya, tinggal langsung bilang aja datanya sekunder, bla 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 ini terus terkumpul sampel sekian gitu. Itu udah mewakili, itu singkat padat jelas itu. Oke, terus kata kunci itu minimal 3 kata, minimal maksimal 5 kata. Oke, corporate governance itu hitungannya 1 kata. Oke, apa? Pokoknya yang mencerminkan judulmu atau yang mencerminkan isi abstrak. Jadi bukan sekedar pilih-pilih kata ya, tapi yang mencerminkan kata-kata dan yang itu biasanya yang sering ada di kajian literatur. Kan kamu lihat kan kajian literatur itu yang sering kata-kata yang sering disebut itu apa sih gitu kan. Biasanya kan gitu, kayak apa kinerja perusahaan, corporate governance kan gitu ya, diversitas kan gitu ya. Nah, itu yang sering-sering disebut yang mencerminkan isi abstrak itu. Oke, terus pendahuluan. Oke, pendahuluan ini ya hampir sama yang ada di latar belakang ya. Tapi diperpadat lagi kan gitu. Kalau latar belakang kan mungkin kalau 3 halaman di sini nanti udah habis artikelmu halamannya. Ya, ini saya belum saya padatin masih. Dipadatin ya, dipadatin aja. Tapi yang harus ada gitu ya, yang harus ada itu adalah gap research, penelitian sebelumnya gap research tuh. Penelitian sebelumnya gap research, terus tujuan penelitian itu harus ada, manfaat penelitian. Tuh. Tujuan manfaat penelitian kan gitu. Tujuan itu kan mencerminkan rumusan masalahmu kan sebenarnya. Tujuan manfaat penelitian. Tuh. Oke, itu yang harus ada. Terus kalau mau memungkinkan batasan masalahnya, kalau di yang biasanya kalau di JAGI itu di latar belakang itu biasanya batasan masalah boleh disebutkan di situ 1 kalimat atau 2 kalimat gitu. Tuh, itu biasanya di situ. Oke, itu di pendahuluan. Terus nanti kamu coba baca lagi ya. Soalnya ini kan sebenarnya latar belakangnya kan sudah oke yang kemarin waktu proposal ya. Iya, Bu. Tinggal dipadatin saja, tinggal dipadatin. Padatin itu bukan berarti dipotong-potong ya, tapi makna katanya masih ini. Oke, terus coba ada nggak? Coba ke bawah lagi. Next. Mana? Kayaknya latar belakangnya baru 1 itu tadi. Atau kelewat itumu?
udah selesai Bu. Ini dia sampai sini Bu, latar belakang. Kok kok tempat saya langsung page 4 ya? Iya Bu, ini masih Coba, ini page 1, ini coba, page coba. Oke. Dalam praktek CG terdapat. Nah, coba. Dalam praktek CG terdapat mana? ini Bu. Coba Mbak pelan-pelan, soalnya di tempat saya kamu langsung lompat page 3. Oh iya Bu. Makanya kan di halaman pertama itu kan kalimat terakhir serta melaksanakan gitu kan yang apa dalam Iya, Bu. praktek C gitu kan. Oke, nah itu kok langsung Iya lompat Bu. page 3. Coba pelan-pelan. Iya Bu, ini page 1 Bu yang serta melaksanakan Coba. Page 2 ya. Ini baru muncul nih. Melaksanakan pengambilan keputusan. Oke, harga saham selesai dari cerminan bla bla bla, lanjut. Nah, ini kayaknya ya. Ini kalau saya baca kan ya, gap risetnya belum ada, tujuan penelitiannya belum ada. Ya nggak di latar belakang. Habis itu kan langsung Saya kajian teori masukin toh. latar belakang. Iya kan? Iya Bu. Iya nggak? Iya Bu. Ini saya masukin latar belakangnya Bu. Iya, nanti dibaca lagi ya, yang nggak perlu diulang-ulang kan gitu ya. Nggak perlu diulang-ulang lagi, yang kalimatnya efektif aja. Ya tadi kayaknya sih ini kan baru harga terakhir itu harga saham sebagai cerminan gitu ya. Iya Bu. Nah, baru kamu bahasa indeks Kompas 100 ini kan? Iya nggak? Terus get risetnya belum ada, benar nggak sih? Saya kelewat baca nggak? Ya, Bu. Ada saya masukin latar belakangnya gitu. Oh, yang ini apa ya Bu? Oh, berarti di situ. Itu di mana kamu taruh, Mbak? Itu sebelum paragraf harga saham Bu. Oh, di paragraf bawah. Iya Oke, Bu. oke. Soalnya makanya dari tadi nyanyi kok kayaknya enggak. Oke. Iya Bu. Oke. Terus next lagi-lagi, berarti yang belum ada tadi gap riset udah ada ya. Penelitian ini merupakan replikasi. Oke, udah bagus. Terus berarti yang belum ada tadi tujuan penelitian, manfaat penelitian ya. Iya Bu. Tambahin nanti tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, terus kajian teori itu langsung aja grand teorinya, agensi teori, bla 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 gitu. Singkat aja, nggak perlu yang di proposal kan panjang tuh, ya nggak? Iya Bu. Yang di proposal kan panjang tuh, langsung aja grand teorinya adalah agensi teori menurut Jason M. McLean ini. Nah, terus langsung kamu di penelitian ini karena terkait dengan ini kan gitu. Langsung dikaitkan dengan ini. Terus begitu juga stewards, kayaknya tulisanmu salah ya. Stewardship teori itu coba deh. Stewardship Bu memang Bu. Iya kan? Iya, stewardship memang Bu. Oke, terus itu nanti dicek lagi ya itu. Terus apa lagi? Langsung aja terkait penelitian ini terkait dengan ini kan gitu. Eh eh, yang dimasukkan di sini grand teorinya aja, Mbak. Grand Usah teori. semua teori ya Bu. Grand teorinya, terus nanti teori-teori yang terkait lainnya kamu bikin dalam satu paragraf aja gitu. Bahwa ini kan gitu. Sebutnya satu persatu Bu teorinya. Iya, kebanyakan kan jadinya kan. Grand teorinya jadiin satu, ya kan tadi benar tuh kayak agensi teori, reverse, terus satu lagi apa tadi PAT kan gitu kan, langsung aja di situ. Mungkin kamu bikin paragraf satu terkait dengan ini, paragraf berikutnya terkait dengan PAT, paragraf berikutnya kan gitu. Jadi perlu ada ide atau masing-masing teorinya itu ya Bu. Agensi teori. Jadi langsung paragraf aja ya Bu. Langsung ya nggak apa-apa, itu agensi teori ini, terus nanti kamu tambah lagi apa
koma gitu kan, berarti ini jelasin, berarti poin ini jelasin agensi teori, Stewart's teori, apa tadi PAT kan gitu ya? Karena ada 7 teori, Bu. Jadi kalau koma-koma apa nggak kepanjangan ya, Bu? Nggak apa-apa. Atau kalau nggak kamu bikin aja kajian teori gitu aja, langsung aja situ. Bahasa dan literatur ya, Bu. Enggak apa, bukan, tetap kajian literatur, kajian teori dan literatur itu biasanya jadi satu tuh. Kalau di jurnal Sinta 2 itu biasa namanya kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Jadi makanya tadi kalau jurnal biasanya itu standar itu biasanya. Kajian literatur dan pengembangan hipotesis bahasanya itu biasanya gitu. Bukan, tapi masing-masing ada ini sih gitu. Dan pengembangan hipotesis jadi ada di dalam sini gitu. Terus lagi nanti istilah-istilah asing dimiringkan ya, sama kayaknya itu kayaknya kamu coba diklik penelitian ini merupakan itu, coba diklik Jason and McLean itu coba. Ini ya, Bu. Oh, manual ya, nggak pakai Mendeley. Oke. Ya kan harusnya Jadi pakai manual. Mendeley. Iya manual, makanya saya suruh ngeklik tadi kan. Kalau kamu pakai Mendeley kan langsung kebuka Mendeleymu kan. Jadi nggak kebaca ini ya, Bu. Mendelainya. Iya kan, nggak kebaca kan? Iya, saya Iya. klik ke sini teorinya nggak kebaca dari Mendelainya. Makanya itu Oh, harusnya karena Mendelainya nggak kebuka, apa sih? Kebuka ini Mendelainya. enggak lah, biasanya harusnya otomatis itu. Nggak harus buka Mendeley biasanya, ya ini berarti kamu copy paste biasa, bukan copy paste itunya gitu. Makanya saya suruh ngecek satu aja, berarti berarti di atas-atas tadi juga gitu kan. Kalau Anda udah pakai Mendeley kan diklik itu otomatis ngeling kan. Jadi baik sekarang itu Mbak, baik seminar apapun artikel itu harus, ya kalau yang umum dipakai itu Mendeley kan gitu. Ada yang pakai EndNotes, ada yang pakai macam-macam kan gitu. Kalau di waktu proposal Anda pakai Mendeley, ininya juga harus pakai Mendeley. Tuh. Oke, itu ya. Next lagi yang kajian literatur, kajian teori ya tadi ya. Next. Pengembangan hipotesisnya malah nggak ada ya. Saya lihat teman-teman saya, mereka diuji hipotesisnya, Bu. Pengantarnya itu kayak hipotesis mereka itu apa, baru mereka sampai Enggak, hasilnya. biasanya ya di situ. Biasanya itu umumnya kalau kajian literatur dan pengembangan hipotesis itu biasanya di situ. Di poin yang tadi itu, Mbak. Tuh, makanya tadi saya bilang isinya yang kajian teorinya, yang grand teorinya yang singkat-singkat aja gitu. Barulah diiniin. Baru pengembangan hipotesisnya. Tuh. Nanti deh saya kasih template ininya ya. Sebentar, kamu coba kamu nanti merenung, kamu mau seminar atau mau jurnal gitu. Nanti saya kasih template-nya. Ya. Sekarang kan udah tetap kita bimbingan, yang kurangnya apa gitu ya. Itu pada umumnya ya tadi pengembangan hipotesis itu di kajian literatur tadi ya. Kajian literatur itu kan pengembangan hipotesis itu, Mbak. Kan belum ada ya. Kajian literatur itu kan banyak banget ya, Bu. Ada 10 jurnal. Itu dia buatnya gimana ya, Bu? Apa langsung masuk ke hipotesisnya? Yang pengembangan hipotesis saja. Langsung pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis kan kamu udah nunjukin itu tuh. Pengembangan hipotesis kan Anda udah konstruk hipotesis hasil dari penelitian sebelumnya kan? Kan tinggal bahwa ini menyatakan, nanti tinggal kayak bikin sebelum itu mungkin kamu nambahin 2 kalimat itu bahwa diversitas itu berpengaruh terhadap kinerja ini gitu. Penelitian terdahulu si ini langsung kan pengembangan hipotesis kan? Nanti kalau dimasukin situ ya habis, nanti jadi bukan artikel namanya. Caranya gitu Mbak. Jadi sebelum kalimat, kan kemarin yang di pengembangan hipotesis itu kan kalimat murni Anda ya. Nah sebelum itu nanti tambahin mungkin 2 kalimat atau 3 kalimat pengantarnya gitu.
Bahwa kan bahwa misalnya pengaruh diversitas terhadap kinerja itu ada yang nemuin positif, ada yang nemuin negatif, bla 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 kan gitu ya. Nanti barulah terus hipotesis Anda kan gitu. Ya, itu di kajian literatur ya, di kajian teori dan kajian literatur. Oke, paham sampai di situ? Oke, terus mau lanjut berikutnya? Oke, oke. Yang kurang tadi dicatat ya, ngerti ya? Terus bab 3 ya, bab 3, metodologi penelitian maksudnya. Oke, mana? Di sini operasional variabel dan pengukurannya. Nah, poin sebelum itu mana? Biasanya ada metodologi penelitian. Poin itu ya, Bu. Harus ada itu. Itu standar. Metodologi penelitian gitu. Metodologi penelitian itu isinya langsung bilang aja, Mbak. Tuh, nggak perlu langsung aja. Supaya biasanya jurnal itu lebih suka dibikinin tabel. Langsung aja nanti metodologi penelitian di situ Anda bilangin bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder gitu ya. Langsung aja penelitian ini menggunakan data sekunder, kriteria sampel gini gini gini, terus baru situ. Oh, di mana? Oh, itu tuh ya 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 ya. Nggak usah pakai, nggak usah penelitian ini menggunakan pendekatan, nggak usah langsung aja penelitian ini menggunakan data sekunder ini gitu aja. Terus kamu sebutin aja bahwa variabel dependennya berupa ini. Terus baru nanti variabelnya itu kamu bikin tabel supaya meringkas semuanya. Kan ada kan Mbak biasanya keterangannya itu kan ya tabel. Ini saya bisa ini enggak sih, coba whiteboard ya. Coba, ntar ya. Ini gimana? Copy invite link gitu ya? Kelihatan Mbak? Nggak bisa ya? Whiteboard-nya kelihatan nggak Mbak? Nggak. Nggak bisa ya? Oh, kalau nggak bisa ya udahlah, nggak usah. Ini gimana cara keluarnya? Share, coba. Nggak bisa. Udah nampak. Nampak? Iya, masih putih bukannya. Oh, oke, berarti bisa ya? Iya, Bu. Coba aku ini ya. Oke. Kelihatan ya? Iya, Bu. Ibu baru coret-coret itu nampak? Oke. Jadi buatnya gini, Mbak. Aku langsung coret sini ya. Ini gitu ya. Oke. Ini duitnya gini nah. Ini misalnya variabel gitu ya. Variabel langsung di sini kamu bilang dependent. Terus nanti bikin lagi. Nanti kalau biasanya kalau standar artikel itu nggak boleh pakai garis-garis ya. Ikutin aja nanti gitu. Dependent, independent kan gitu ya. Terus kalau ada variabel kontrol berarti kontrol kan gitu ya. Terus nanti kamu sebutin aja di sini variable dependentnya. Ini kan misalnya definisi kan gitu ya. Ya enggak? Dependent itu misalnya jurnalnya rumusnya tadi loh. Ya kan? Rumusnya ini gitu. Rumusnya ini bagi ini, rumusnya ini. Langsung kamu sini bilangnya sumber. Kan jadi singkat kan? Kamu enggak perlu iya enggak? Tuh. Dan langsung aja gitu ini berarti variable dependentnya ini kan langsung kamu dependennya kan kamu kasih kode misalnya KP kan gitu kinerja atau apa terserah diikutin yang di pengujian hipotesis itu. Tuh. Kalau nggak salah kamu baca lihat jurnal saya atau artikel saya kan ada kayak gitu tuh. Jadi singkat padat tuh. Isinya kayak gitu. Yang judulnya apa? Saya jurnal Ibu yang saya lihat yang pengaruh learning management dan word diversity. Saya nggak ikan, tapi saya biasanya kalau bikin artikel biasanya singkat padat gini aja. Tuh. Ya, bikin tabel aja, tabel 1 kan gitu nanti. Ya. Soalnya kalau dibikinin narasi gitu
ngabisin biasanya kan dibatasin tuh ya sama si itu iya kan hanya boleh maksimal 15 kalau artikel jurnal itu biasanya boleh maksimal 15 halaman. 15 halaman itu nanti biasanya kalau lebih dikenain charge gitu. Ya, Oh iya, kalau oh, jurnal wow. kalau konferensi internasional itu juga kayak gitu. Lebih dari kalau konferensi internasional itu kalau nggak salah 10 atau 12 halaman, lebih dari 12 halaman di charge per halamannya sekian gitu. Tuh. Makanya kalau kenapa kok artikel-artikel yang bagus itu paling maksimal 10-15 halaman ya itu karena itu. Kebayang kan? Padat jelas. Mm-mm. Ya, gini ya Mbak Diti ya, yang metodologi penelitian tadi langsung aja gitu, terus kamu kasih pengantar kriteria sampel, ini definisi operasional variable di tabel ini. Langsung kasih sumber ini kan singkat padat jelas tuh. Oke, ini saya ininya gimana? Close-nya. Saya belum pernah pakai ini. Ini juga sama, saya juga baru pertama. Live ini ya, live feedback kan ini ya. Sebentar. Aja, Bu. Sebentar ya. Oh, ini bisa dihapus nih. Ya. Oh iya. Bisa dihapus. Oke, ya aku juga belajar. Oh, ini katanya di ininya baru kan, makanya saya coba tadi. Baru ya. Uh, uh. Leave feedback, leave kali ya. Oh. Udah keluar belum? Masih tetap di situ ya? Gimana caranya ya? Bentar ya. Export kayaknya. Oh, jadi ininya bisa. Nggak usah lah ya, kamu screenshot aja. Masa di ekspor JPEG nggak usah. Malu-maluin tabelnya jelek pun. Oh, ini bisa ditutup lagi. Oke. Close. Kok nggak mau? Coba, kamu bisa share screenmu bisa nggak, Pak? Kamu langsung tutup share screenmu deh. Tulisan you can start screen share while the other participant is Oh, sharing. oke. Oh, ini di atas ada close whiteboard. Oh, udah. Itu pertama kalinya itu di sini ya, dah. Nah. Udah kebayang ya tadi yang metodologi ya? Oke, sip. Kan nggak banyak kan nanti kan, tinggal langsung jelasin ini gitu. Berarti Oke. kalau ada keterangan kayak gini nggak usah dijelasin ya Bu, NPE itu apa, NPA itu apa. Boleh tambahin satu kolom lagi, boleh. Boleh tambahin Ya, yang satu nggak kolom ada lagi. juga soalnya Bu. Hah? Ya, ini cukup, misalnya kayak Tobinski ini kan Bu, saya ada Ah, keterangannya. ah, Tapi ah, kalau ah. untuk rumus kayak jumlah Dewan Direksi Wanita, Otomatis kan dia udah nggak mau iniin kan. Tapi kalau mau ditambahin satu kolom lagi atau kamu tambahin keterangan di bawahnya juga boleh. Tapi di notes kecil-kecil gitu. Boleh tadi kan 3 kolom ya, 3 kolom kalau mau nambahin kolom lagi boleh, atau kamu tambahin notes di bawahnya kan gitu. NPE kan ditulis kecil-kecil aja, ini nilai ekuitas, ini kan gitu, NBA ini kan, ya kan? iya. Fontnya aja dikecilin. Ini untuk variabel berarti udah Kan variabel kontrol kan tidak kamu sebutin font size gitu-gitu kan ya? Nah, tadi yang data itu langsung kamu sebutinan Mbak Penja, Mbak. Data merupakan data sekunder dari IDX ini kriterianya ini. Jadi waktu, lokasi, objek itu nggak usah, nggak perlu. jadi satu aja ya. Terus langsung teknik penarikan sampel langsung aja process sampling kan? Kok adjustment Iya, sampling? judgment. Oh, judgment ya? Iya. Bukan purpose sampling ya? Sama.
Ya udah langsung ini aja. Nanti ini judul besarnya apa ya? Ini kan ada jenis dan sumber, lokasi dan objek. Nggak usah Mbak, jenis sumber itu nggak usah, langsung aja tadi di atas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari IDX, kalau kamu hasil linknya tadi kan gitu. Terus kriteria penarikan sampel, ini langsung aja kriteria penarikan sampel, udah. Jadi sekitar itu satu paragraf cukup, Pak. 3 kalimat lah, 3 kalimat langsung kamu kasih. Kalau kriteria penarikan sampel tetap 1, 2, 3 itu nggak apa-apa. Jadi nanti judul besarnya teknik penarikan sampel ya? Atau Data aja, gabungan dari data aja, data aja. data aja Ah, judulnya? ah, ah, ah. Atau kalau mau diiniin ya data dan populasi, data dan sampel kan gitu. Ya kan, di situnya udah otomatis ngomongin ini kan. Data dan sampel udah Data dan sampel aja udah cukup. Waktu lokasi objek penelitian itu biasanya untuk penelitian data primer. Kalau data sekunder itu cukup ngasih link bahwa IDX data sekunder itu kan udah cukup. Oke, sudah? Nah, berarti itu ya yang di metodologi penelitian bikin aja satu paragraf terkait data, datanya sekunder, terus apa tadi teknik penarikan sampel kan gitu ya. Terus definisi operasional variable tadi dibikin tabel. Terus berarti 2 kan ya. Terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis. Pengolahan ini. Ya nggak usah, langsung aja. Nanti kan teknik analisis data. Bahwa datanya diolah dengan menggunakan software ini dilihat dari statistik deskriptif. Ya. Terus uji langsung dibilang uji asumsi klasiknya ini itu disebutkan itu. Uji asumsi klasik ini kan gitu. Ya, jadi di teknik analisis data itu sebelum teknik analisis data kamu bilang bahwa data sampelnya sudah terkumpul diolah menggunakan SPSS ya, SPSS versi berapa ini kan gitu. Terus baru di analis apa uji apa statistik deskriptif, asumsi klasik dan uji hipotesis. Udah gitu aja. Singkat. Oke? Sampai di situ paham? Nah, ini tetap yang pengujian hipotesisnya tetap itu yang dicantumin tuh. Yang FP dan sebagainya itu. Itu kan namanya jangan bilangnya analisis regresi berganda tapi bilangnya uji hipotesis. Hipotesis ya. Pengujian hipotesis atau analisis hipotesis. Nggak usah dibikin ini aja, langsung aja satu yang kayak tadi data tadi loh Mbak. Analisis data ya udah di dalamnya situ ada analisis statistik deskriptif, ada analisis asumsi klasik dan analisis hipotesis. Jadi nggak perlu dibikin poin-poin sendiri. Oke, sudah? Oke. Ke ini ya. Ke hasil ya. Pembahasan ya. Iya, Bu. Mana? Deskripsi Nanti ada beberapa artikel itu yang minta data dipisah, pembahasan dipisah gitu. Makanya nanti kamu merenung dulu ya. Iya, Kamu mau pilih yang conference atau mau pilih yang jurnal kan gitu ya. Soalnya di situ kadang-kadang ada yang apa? Ada yang minta data di kayak format skripsi yang tahun lalu itu loh, datanya dipisah, satu lagi pembahasan gitu. Pembahasan itu udah nggak ngomongin angka-angka. Tapi ada yang menyatu jadi satu. Tapi coba yang di sini Mbak, di sini itu oke. Hasil dan pembahasan ya. Oke, di sini kalau udah hasil dan pembahasan itu biasanya ya tadi deskripsi sampel. Jadi sebelum deskripsi sampel itu dikasih pengantar dulu. Berdasarkan ini gitu. Sampel yang terkumpul gitu. Sekian.
Oke, Saya kayaknya udah deskripsinya di bawah. boleh ya, dipindahin di atas nanti ya. Ini udah bagus nih. Udah oke. Oke, statistik deskriptif. Mana statistik deskriptif. Oke, yang itu udah oke ya, yang sampel ya. Iya, Bu. Mana statistik deskriptif? Jangan kenceng-kenceng. Penjelasannya dimulai dari Mana, Mbak? Penjelasannya dimulai dari mana? Oke, oh ya, ini sebelum ini di tabel sumber data diolah menggunakan SPSS versi 25 nanti di koma pakai tahun. Pakai tahun. Ini kayaknya sih versi standar ya, versi standar baik jurnal conference itu minta itu biasanya. Itu kamu nih. Terus keterangan sama sumber data itu fontnya diperkecil. Kalau misalnya ini fontnya yang tulisan itu 10 itu dibikin 8 gitu, biasanya gitu. statistik deskriptif. Oke, berdasarkan uji statistik tabel 2, jumlah data yang digunakan nah ini. Kan tadi di atas sudah dibilang kan ya? Atau gini, Mbak, coba sebelum itu kan kamu pakai uji outlier kan ya? Akhir, iya, Bu. Mungkin sebelum ini kamu kemarin tuh kamu outliernya dibuang atau kamu ini dibuang? Udah, enggak, Bu, saya pakai, Bu. Ya, kamu Setelah di pakai. treatment pakai batas bawah. Berarti dipakai ya? Berarti yang Iya, kebuang berapa? kalau yang kebuang Tunggu. Yang di tabel 1 tadi mana? Yang populasi yang hasilnya. Aku lupa. Kamu hasilnya ini 833 ini setelah outlier nggak? ini udah di treatment, jadi nggak ada outlier yang dibuang. Itu yang aku mau bilang. Outlier itu adalah ditaruhnya setelah statistik deskriptif. Saya nggak masukin outlier. Enggak. Ini kan berarti enggak semuanya memang dari awal 833. Enggak ada outliernya. Sebelumnya kan ada, Bu. Tapi Berapa? yang 8 ini setelah dibuang dengan yang selain mata uang rupiah yang nggak lengkap atau nggak ada laporan keuangannya, itu totalnya ada 833 data. Nah, itu ada outliernya, Bu, dan udah saya treatment. Jadi saya di sini nggak ada ngebuang outliernya, tetap 833. Oh, tetap. Oh, setelah kamu pakai batas atas, batas bawah tetap 833 ya. Oke. Oke, Mbak. Kalau nggak salah ini datamu cross section kan ya? Iya, Bu, cross section. Oke, saya revisi ya. Baru ngeh aku. Cross section itu disajikannya per tahun. Kayaknya yang sesuai yang kamu waktu di Excel itu loh, Mbak. Kan bukan dikali 1000 gitu kan, bukan. Bukan 100 dikalikan gitu. Tapi per tahun yang masuk jadi sampel itu berapa gitu. Nanti ini jumlahnya. jadi makanya itu disajikannya itu berarti kamu ada berapa kolom? 2016 berarti 5 tahun ya, berarti harusnya ada 5 kolom. Itu dalam 1 tahunnya ada 2 kali evaluasi. Enggak apa-apa. Berarti kan hitungannya tetap 2016. Iya enggak? Iya kan hitungannya kan 2016, 2017, 2018, 19 dan 20. Jadi yang jadi sampel di 2016 itu terkumpulnya berapa? Nanti hasil akhirnya penjumlahannya adalah 833 itu, Mbak. Tuh, karena kalau Anda nyajiin kayak gini, ini namanya penyajian data panel. Saya kasih tahu ya. Kalau tabelnya model begini, ini adalah data panel. Oke. Kalau data cross section itu adalah ya tadi sesuai namanya aja cross section ya. Berarti tahun dan ininya. Terus kriteria sampelnya
mungkin kamu kasih aja kriteria kan di metodologi tadi kan udah disebutin kan kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Tuh. Kan kriteria sampel kan sudah disebutin tadi di bab sebelumnya kan. Tuh. Jadi tinggal 1, 2. Terus jadi pakai whiteboard lagi ya. Ya Bu, gimana? Ya, ngerti kan Mbak yang tadi kan? Yang kayaknya pernah kamu sajiin deh yang pakai tabel Excelmu itu. Terlalu kompleks banget Bu. Iya, harusnya menyajikannya tabel cross section kayak gitu. Coba kamu Anda share itu dulu. Bentar. Kayaknya salah. Nah, kelihatan nggak Pak? Belum Bu. Share screen-nya belum kelihatan? Masih di LAAN. Oke, aku stop dulu ya. Udah kelihatan? Nah, ini baru. Nah, gini Mbak, kalau datanya cross section tuh. Nyajiin tabelnya ya. Ini lihat tabelnya aja. Nih. Saya awalnya bingung, ini baru dapat. Nih tabelnya ini Mbak. Ini cross section ini. Jadi nanti jumlahnya di sini nih. Nih. Kalau yang tadi tabelmu itu tepatnya untuk data panel. Kalau data panel memang benar yang tadi kayak gitu dikali terus nanti ini kan gitu. Kalau penyajian sampel untuk data cross section tuh kayak gini. Ya tadi kan apa? 1 tahun kan 2 kali ya langsung aja nggak apa-apa, langsung aja ditulis di situ. Berarti kan setiap tahun berarti 200 kan? Kalau beda-beda bisa jadi 200, bisa jadi 100, bisa jadi 150 kan gitu. Kan bilang aja sebelum kamu di situ bahwa Kompas 100 itu dievaluasi 1 tahun 2 kali gitu. Jadi ada keterangannya itu dievaluasi oleh IDX 1 tahun 2 kali. Jadi ada yang perusahaannya bisa jadi berturut-turut, bisa jadi berbeda. Nggak perlu dalam 1 tahun itu nggak perlu buat 2 kolom lagi kan? Nggak perlu, nggak perlu. Langsung aja. Kan tahunnya kan kita lihatnya. Jadi nanti langsung aja kayak gini nih. Langsung aja 2016, misalnya kan berarti bisa jadi 200, bisa jadi 150 kan gitu kan? Iya nggak? Nanti langsung ketemunya berapa, berapa kan gitu. Langsung nanti totalnya tadi 833.
Soalnya kalau yang tadi kamu sajikan kan nggak ketahuan, yang 2016 berapa banyak, kan nggak ketahuan kan? Nah, kan kalau cross section itu kan yang diperlukan kan itu. Soalnya nanti kalau misalnya mau dianalisis, biasanya kalau ada yang minta kadang-kadang itu reviewer itu minta dianalisis per tahun gitu kan jadi nggak ketahuan. Kan kelebihannya data cross section itu kan kita bisa menganalisis per tahun. Tuh, kelebihannya ya data cross itu kita bisa menganalisis per tahun. Tuh. Nah, ini di cara nyajiinnya kayak gini. Nah, jadi nanti sehingga ya boleh atau kalau mau bikin gini ya nggak apa-apa juga kan gitu. Mau nomor boleh, mau ini kan sebenarnya kan udah dijelasin di metodologi tadi kan. Saya jelasin aja deh, nanti bingung. Terserah mau itu kan sebenarnya kan tujuannya itu sebenarnya kenapa sih kita ini tujuannya itu supaya pembaca mengerti apa yang kita mau sampaikan intinya kan gitu. Iya. Bukan kalau kalau yang nulis yang neliti pasti paham gitu, tapi orang lain yang nggak ngerti yang nggak nulis tapi bisa memahami artikel kita. Oke, ini ya Pak, ini kan nanti kasih sumber ini kan gitu. Tuh, aku baru nggak tadi. Oh iya ya datanya, kok kayaknya ada yang ini. Oke, Iya, saya juga baru tahu ini. oke itu terus apa lagi tadi ya? Oke, oke pengujian asumsi klasik seperti biasa lah ya. Ini, oke. Nah, ini kan karena template-nya skripsi kan. Kalau template-nya artikel itu biasanya lebih padat. Oke. Oke, dah cukup ya. Nah, sampai di situ dulu. Nanti sambil sambil lihat ini soalnya tadi udah banyak banget takutnya kamu lupa. Tapi kita udah nyampe di pembahasan. Mungkin nggak lama kok kalau udah dari itu nanti ini. Tapi sambil kamu merenung besok lah merenungnya jangan lama-lama hari Jumat biar saya kasih template-nya. Bu, saya mau nanti saya share di grup aja. Bu, ada berapa template berarti ya Bu? Karena kan ada banyak kayak tadi Bu sebutin. Ya enggak lah kamu Bu, saya mau conference gitu. Ya udah kamu mau tinggal butuh Bu, saya mau conference nasional. Oh ya udah ini template-nya gitu. Kamu gitu aja. Ngapain kalau banyak-banyak nanti kamu pusing. Tinggal pilih aja conference nasional atau jurnal gitu. Kalau konferensi nasional sama jurnal lebih cepat selesai yang mana ya? Tergantung kalau conference itu macam-macam sih. Kalau conference itu ya jelas harus presentasi. Jadi itu nanti yang nge-review itu siapa ya Bu kalau kita Oh, presentasi? kalau nge-review ya orang sana panitianya udah tahu lah. Tuh. Kalau kalau conference itu pasti presentasi udah itu Mbak. Presentasi. Ya kayak kamu presentasi presentasi nanti skripsi itulah. Ya ada yang nanya, ada moderatornya nanya, ada moderator terus nanti kalau penelitianmu menarik ya berarti nanti audiensnya nanya kan gitu. Itu kalau conference. Jadi kayak diuji 2 kali lah intinya bahasanya. Jadi ada Tapi bukan revisi serem. macam sidang juga ya Bu nanti kalau kita konferensi. Ya, ada nanti biasanya ya biasanya minta penjelasan, minta ini maksudnya apa ya? Bisa dijelasin atau ini saran ya supaya ditambahin ini. Ada juga yang kayak gitu. Tuh. Jadi nggak harus dosen ya Bu, bisa juga ada mahasiswa yang ikut konferensi Bisa, nanti di bisa, situ. bisa. Dan mereka juga berhak ngasih saran gitu. Boleh ya. Misalnya saya tertarik topik penelitianmu, menurutmu yang harus aku tambahkan apa ya? Nah, itu biasanya kan kadang-kadang. Kalau mahasiswa biasanya kayak gitu. Kalau jurnal kita submit aja berarti ya. Iya, tapi nanti ibu yang dikejar-kejar. Biasanya yang submit kan ibu, nanti aku ngejar-ngejar kamu. Enggak, makanya biasanya kan saya minta data mentah, Excel, data olahannya, dan bla bla bla. Itu kan supaya kalau ada ngerevisi itu saya punya datanya. Oh, yang dimaksud ini. Terus kalau misalnya saya nggak paham, saya cari itu waktu angkatannya siapa ya, lupa saya. Iya. Ada yang ke submit di jurnal juga, ada.
Beda template ya Bu antara jurnal Beda, sama yang beda, di conference nanti Bu. beda, beda. Plusnya Jadi nggak perlu presentasi ya Bu ya. ya kalau jurnal nggak perlu presentasi. Ya udahlah nanti merenung lah. Kalau conference itu kita dibiayain cuma tiketnya atau sama akomodasi di sana juga? Semuanya termasuk akomodasi. Kalau kalau offline ya, tapi kalau online ya dibayarin registrasinya, kamu cuma presentasi. Soalnya ini kan saya nggak tahu online atau soalnya istilahnya sekarang hybrid ya. Iya. Istilahnya hybrid gitu. Kalau yang pengalaman yang sebelumnya dibiayain. Tuh. Dan biasanya ya tadi. Nanti kamu merenung dulu lah. Saya nggak ini ya, saya nggak ini, terserah kamu. Itu kan fasilitas dari kampus Anda mau pakai atau enggak kan gitu. Kalau nggak mau pakai kan nanti dipakai yang lain. Terus selain itu kan ada alternatif lainnya. Alternatif lain jadi adalah submit di jurnal. Supaya kerjaanmu nggak mubazir, nanti kamu ini pakai template-nya ini, saya mau submit di jurnal, saya minta suruh ganti kan, pakai template ini dong mau di ini. Kan gitu biasanya kan gitu ya. Udah, ditunggu ya hari besok atau Kamis lah. Besok ya Kamis ya. Jumat lah paling lambat, kamu Jumat kamu merenung nanti malam, saya kasih template-nya. Baik Bu, saya merenung dulu, saya harus conference atau jurnal ini Bu. Ya, ya. Sambil nanti yang tadi masukan Ibu itu di ini, karena secara general yang tadi masukan Ibu tadi ya itu tadi. Ya. Baik Bu. Oke. Udah cukup ya Ditya? Iya Bu. Oke, kayaknya kamu sendiri ya ini. Iya Bu, privat saya hari ini sama Ibu. Iya, wis luar biasa. Oke, cukup ya. Iya cukup Bu, terima Oke, kasih banyak Bu ya. sarannya. Izin ada lagi ya nggak mau ditanyain? Saya boleh minta link untuk video bimbingan malam ini Bu? Oke, nanti ya kayak berarti harus hari ini ya. Saya Ya, saya submit. banyak banget revisi, saya mau dengerin ulang. Ya, dikerjain. Enggak, ini kan masih minggu depan presentasi ininya kan. Oke, saya cukup ya. Iya, Ya kalau enggak hari ini ya besok lah. Kamu ingetin di grup ya. oh iya baik. Oke, makasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.